Ya. Posisi ringkasnya, ini kan RPMUS mewakili RBT, ya kan? Dia melakukan menjalin komunikasi dengan dari pihak penyelenggara negara. Nah, RP meminta kepada 5 smelter ini nilai benefit keuntungannya, ya, itu nanti dikelola untuk dijadikan seolah-olah dana CSR. Ketika dia dijadikan dana CSR yang keuntungannya itu sudah dikumpulkan kepada RPMUS tersebut, difasilitasilah itu oleh PT ISE. PT ISE. PT ISE ini PT Quantum Skyline Extend, yang dimana Elena Lim ini kedudukannya sebagai manajer, inilah yang memfasilitasi dana CSR tersebut. Nah, karena dia memfasilitasi dana CSR yang sebagaimana menurut dari alibinya si RPMUS ketika mendapatkan keuntungan dari 5 perusahaan tersebut kepada dikumpulkan ke RPMUS, ya kan? Disinilah dia kena pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, karena dia menerima di situ. Gitu loh. Berarti maksudnya memang ada hubungan langsung antara kelima PT ini dengan PT KSE ini, gitu? Atau melalui Hakim Wais saja? Nah, itulah makanya pengembangan kasus, ya, yang harus lebih meluas dilakukan oleh pihak Kejagung. Karena kita juga bisa juga, ya, kalau kita melihat dari kejahatan korporasi, tadi kan saya sebutkan, kejahatan korporasi itu di dalam konteks kejahatan terorganisir, itu biasanya pelakunya itu mendirikan suatu perusahaan dengan bertujuan untuk kejahatan, atau perusahaan tersebut dijadikan untuk mencucikan uang hasil kejahatan. Nah, kita juga harus tahu juga nih, Kejagung itu harus menginvestigasi lebih detail lagi apa nih hubungannya 5 smelter tersebut dengan PT KSE. Apakah ada korelasi yang tersistematis, ya kan, supaya untuk menyatakan bahwa ini tidak ada loh kejahatan korporasi, gitu loh, ya kan? Itu nanti harus ditelusuri lah lebih detail. Berarti dalam hal ini andil dari General Lim sebagai manajer cukup besar juga kan? Ya, cukup besar. Karena kita kan tadi saya jelaskan tadi sebagai memfasilitasi tadi. Iya. Apa sih relevansinya 5 perusahaan ini dengan PT KSE? Gitu. Karena kan hasil keuntungan dari 5 perusahaan tersebut itu diserahkan kepada RPMUS. Gitu loh. Kepada RPMUS. Nah, RPMUS itu mengelola dari benefit tersebut seolah-olah itu dibuatkan menjadi dana CSR. Nah, dana CSR itu difasilitasi sama PT KSE. Ya, kebetulan di situ manajernya Elena Lim. Nah, ini kan harus diperluas nih, dikembangkan nih sama pihak Kejagung, gitu loh. Bagaimana nih perannya masing-masing? Bagaimana nih hubungan antara PT KSE dengan 5 perusahaan ini? Apakah itu memang tersistematis? Ya kan? Atau tidak? Nah, berarti ini juga sedikit banyak membantah pernyataan dari pihak Elena Lim pada saat kemarin ya Bang Maksud. Menyatakan bahwa mereka juga nggak tahu Elena Lim kenapa bisa jadi tersangka. Sedangkan di sini jelas Bang secara skema Abang
keterlibatannya jelas. Iya, memang fakta ya yang terjadi demikian. Gitu loh. Makanya di sini jelas tadi ya, yang di sini ada ex-direktur PT Timah Tbk, Mokhtar Rijal ya, Pak Levi Tabrani. Ini kan berkomunikasi nih kepada RV yang mewakili PT Rifan Bakatin RBT. Nah, namun di dalam tataran praktis di lapangannya, di RUT PT Timah Tbk ya, Mokhtar Rijal Pak Levi ini menyuruh ke direkturnya yang bernama, di sini disuruhnya itu direktur operasional untuk bagaimana dikonsentrasikan ya kepada terkait dengan yang kepala dinas ini, diterbitkanlah itu RKB gitu loh, rencana kerja anggaran ya kan, biaya dan kerja itu, supaya yang ujung-ujungnya itu ya itu seperti seolah-olah ya seperti kayak menyewa alat. Nah, ini sebenarnya ada benang merahnya di sini, Artemis. Nah, ketika itu sudah dilakukan oleh Artemis, baru yang saya kaitin tadi, yang saya jelaskan, dia meminta kepada para smelter nih, 5 perusahaan terkait dengan benefit keuntungannya, ya kan? Baru dibuatlah seolah-olah itu menjadi kayak disamarkan lah, kalau orang bilang tuh disamarkan seperti kayak dana CSR gitu, yang dikelola oleh PT KSI. Diberikan keuntungannya kepada Artemis, tapi yang mengelola yang memfasilitasi PT KSI dengan diwakili oleh Helena Lim sebagai manajer. Bang, ini perihal yang kemarin kan di Kejaksaan juga sudah menangkap beberapa nama ya yang bisa dibilang dari pemerintahan nih Bang. Nah ini skemanya skemanya seperti apa sih Bang? Karena kan ini tiba-tiba ada dari pemerintahan juga, maksudnya tersangka ini bisa dijelaskan Bang untuk urusan mereka tuh seperti apa sih? Maksudnya selain yang tadi Abang jelaskan. Kalau dari pemerintahan untuk sementara ini ya, dari komposisi 21 orang yang dinyatakan tersangka, 6 orang dari pihak penyelenggara, yang baru ditambah 3 orang dari pihak Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, yang dilakukan Kejagung itu sudah bagus, sudah baik ya. Namun ada PR untuk pihak Kejagung. Di mana gitu loh, peran pertanggungjawaban itu kan nggak cuma hanya di Kementerian SDM yang tadi saya sampaikan. Di situ juga ada peran tanggung jawab juga di Kementerian BUMN. Gitu loh. Ya kan? Karena BUMN itu bertanggung jawab itu. Karena PT Timah Tbk kan BUMN. Dia di bawahnya dari Kementerian BUMN. Paling tidak itu dipanggil gitu loh. Paling tidak dimintain keterangan. Kalau untuk sementara yang dilakukan oleh pihak Kejagung itu sudah akomodatif lah, sudah akomodatif. Dasarnya tadi bahwa karena pihak Kementerian SDM tidak menjalani amanat dari PP nomor 55 tahun 2010. Padahal ini kan sudah dikasih peran yang luas, ya kan? Baik itu masalah tentang teknis pertambangannya, pemasarannya, pengelolaan lingkungan hidupnya, bahkan untuk aktivitas kegiatannya yang harus sesuai dengan izin usaha pertambangan itu diberikan peran kepada Kementerian SDM. Berarti kan luas banget gitu loh. Nah tapi ketika itu menyalahi, ya dengan konsekuensi hukumnya harus dipanggil. Ya ini tercover untuk sementara ini. Saya rasa masih ada nambah lagi sih. Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Di situ jelas ada 2 poin yang kadang-kadang kita juga menjadi suatu dialektis ya, jadi suatu perdebatan yang mungkin tidak ada juntrungnya. Pertama, di situ disebutkan di dalam pasal 18 ya, ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu dinyatakan begini, bahwa perampasan kekayaan koruptor ya itu hanya bisa dilakukan terhadap harta atau barang yang diperoleh dari korupsi. Di luar dari konteks itu tidak bisa. Nah, berarti itu kan memberikan ada semacam celah besar, orang bisa aja tiba-tiba itu disembunyikan. Kalau yang ada hasil kejahatannya cuma hanya ABC, tapi sebenarnya masih ada lagi nih kelanjutannya. Cuma itu doang yang disita. Itu satu. Kedua, kalau kita mengacu di dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, ya, di situ jelas kita menjadi agak pesimistis juga ya, bahwa penggantian jumlah maksimum penggantian kerugian uang pengganti itu sebanyak dari apa yang dinikmati dari hasil korupsi. Di luar dari itu tidak bisa. Berarti dilematis juga. Itu yang saya bilang. Nah, itu tadi jawabannya terkait dengan apa itu. Nah, Bang, seperti yang pernah kita diskusikan ini, Harvey Mois juga kan ibarat kata memberikan hadiah-hadiah nih ya, terutama untuk istri yang berupa mobil Rolls Royce, toko-toko emas, terus anaknya diberikan jet pribadi ini. Apakah itu kemungkinan juga sebagai tetesan-tetesan dari dana tersebut? Ya, kalau kita bicara, berarti ini konteksnya tindak pidana pencucian uang kan? Ya. Artinya, saya beberapa waktu lalu ya saya sudah menegaskan bagaimana sih posisi istrinya Sandra Dewi. Saya secara objektif hukum, saya katakan bahwa Sandra Dewi untuk sementara ini bersifat pasif dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun, dia bisa bergeser kalau memang ada hal yang dilakukan Sandra Dewi itu menyamarkan, menyembunyikan. Nah, itu bisa menjadi pasal 3 itu. Artinya tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan yang bisa dikatakan bisa lebih berat. Nah, Bang, ini kan kemarin soal balik lagi ke jet pribadi. Ini kan kemarin sempat mengatakan bahwa itu Harvey Mois sebenarnya punya jet sendiri. Memang sudah ini, tapi ternyata tuh masih selidik tuh malah kok sekarang malah lagi diselidiki siapa pemiliknya. Apakah ini ada mungkin kong kali kongkah untuk menyembunyikan jet tersebut atau memang supaya tidak ditarik oleh negara atau bagaimana, Bang? Awalnya kan udah dibilang. Kalau saya menjawab hal itu ranahnya penyidik Kejagung. Itu karena kan banyak maksudnya dari sisi ini, Bang, dari sisi hukum. Maksudnya Kalau bilang kan tadi menyembunyikan atau menyamarkan, iya, itu bisa dibilang sebagai salah satu TPPU yang aktif, gitu kan, Bang? Iya. Nah, jet pribadi ini awalnya itu adalah hadiah untuk anaknya, berarti kan dibeli. Wah, punya pribadi. Nah, tapi sekarang ada statement yang bilang kalau itu sewaan atau sedang dicari pemiliknya. Iya. Nah, ini apakah ini yang bisa disebut menyamarkan juga? Nah, itu dia. Ya, kalau menurut saya begini, kalau disimak pada saat wawancara beberapa waktu yang lalu, saya sederhananya gini, saya bikin flowchart, pemetaan yang sederhana. Kalau Sandra Dewi dinyatakan pasif tindak pidana pencucian uang, itu dari suaminya kan? Nah, suaminya ini
dinyatakan tindak pidana pencucian atas nama siapa? Atas nama siapa? Nah, tanggal 24 April kita mencoba mengeksplorasi nih, siapakah aktor intelektual di balik kasus korupsi PT Timah Tbk. Karena kalau kita melihat dari skema, saya ulangi lagi dari sini, ini posisi RPMUS ini hanya mewakili PT RBT. Nah, PT RBT ini, Rifan Bangkatin, ini kan dinyatakan tersangkanya pertama di rootnya Suparta, komisarisnya Reja Ardiansah, ya kan? Pemilik pemampatannya siapa? Official ownership-nya kan sampai sekarang paling tidak belum dipanggil nih sama Kejagung, ya kan? Nah, kita telusuri lagi lebih jauh. Kenyataannya saham yang dimiliki oleh PT Rifan Bangkatin, pemilik saham 70% itu Suparta. 75%. Pemilik saham 17% itu Suryanto. Pemilik saham sisanya itu Herman Muller. Posisinya si RPMUS itu tidak timbul. Walaupun dia pemegang saham minoritas, tapi tidak timbul, tidak disebutkan. Tapi di dalam perkembangannya bahwa RPMUS memiliki saham dari 5 perusahaan tersebut. Ini kan seharusnya harus ditelusuri lebih lanjut gitu loh. Artinya perkara ini diperluas lah oleh pihak Kejagung, seperti halnya juga peran PT KISE, Quantum Skyline Exchange. Bagaimana relevansinya dengan 5 perusahaan?